Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa target bingkai. Belajar penyambung konteks atau penyambung kalimat. Kalimat 1, 2, 3. Rumus pola kalimatnya: kata kerja futsu, ru, nai, ta, tai. Kata sifat i, na, o, no, ga. Ini artinya oleh. Contohnya: kuroi jiten saga anata no desu. Ini partikel ga-nya bisa diartikan nya, i-nya bisa diartikan yang. Jadi artinya dari partikel ga, simbol penerjemahan awal. Sepeda yang hitamnya, ini partikel no kan kepemilikan. Sepeda yang hitamnya milik Anda. Terus ke selanjutnya, kata kerja futsu, ka, kata keterangan. Kata sifat i, na, kata benda ka yang artinya ketidakpastian. Terus ke kata kerja kadoka, kata sifat i, na, kata benda kadoka artinya atau tidaknya. Terus selanjutnya ke kata keterangan nana nika, bentuk tanya atau sebuah pertanyaan. Kata tanya, kata tanya nana nika ini, selain nana nika ada doko, dare, itsu, dan lain-lain. Misalkan kata tanya sebelum misalkan ada kata tanya, maka kanya ini bukan diartikan apakah, jadi tidak ada artinya. Misalkan kalau ada kata tanya atau ada kata keterangan sebelum kanya. Kalau misalkan ada kata keterangan, misalkan kalau misalkan tidak ada keterangan atau tidak ada kata tanya sebelum kanya, bisa diartikan apakah. Contohnya: ahawa naniyo kate agemastaka. Nah, ini kan ada kata keterangan, jadi artinya ibu telah membalikan apa. Beda misalkan kalau ada contoh ahawa tabemaska. Nah, itu kan sebelum kanya gak ada kata keterangan. Ini kan contohnya ada kata keterangan. Jadi ibu apakah makan, yang tadi contohnya ahawa tabemaska. Terus ke nanani kadoka, kata keterangan. Contohnya watashi wa dekiru kadoka shinpai desu. Ini kan ada subjeknya watashi, artinya saya khawatir apakah. Ini kan kadoka kan ini kan mempunyai arti apakah, mempunyai arti tersendiri apakah. Jadi saya khawatir apakah bisa atau tidak. Terus bentuk ikoke ajakan, ikoke to omoimasu, yang artinya bermaksud. Kata kerja ru nai sumori, yang artinya sama bermaksud. Kata kerja ru nai yotei, kata benda no yotei yang artinya berencana. Contohnya kono ringo wa oishi to omoimasu. Ini kan bermaksud ya. Jadi bermaksud atau saya pikir. Jadi yang berpikir itu atau yang saya pikir itu, yang bicara itu sayanya.
yang artinya ini apel ini saya pikir, ini walaupun gak ada subjek batasinya, yang ngomong itu, yang berpikir itu bahwa saya. Jadi apel ini saya pikir enak. Misalkan kalau ada contoh subjeknya, wa iruham sangwa nyonggo o benkyo suruga kantan da to omoimas. Ini yang ada subjeknya ya, bisa diartikan saudara Ilham berpikir bahwa belajar bahasa Jepang itu mudah. Ini kan ada subjeknya, berarti yang berpikir itu saudara Ilham. Beda dengan ini kan nggak ada subjeknya. Walaupun nggak ada subjeknya, itu otomatis saya yang berpikir atau yang ngomongnya yang berpikir bahwa apel ini enak. Terus selanjutnya ke to pengulangan atau iko to omoimas. Sebelum ada to, sebelum misalkan kalau ada to, ada tanda kutip, maka kalimatnya asli yang dikatakan orang sebelumnya atau orang tersebut. Contoh misalkan syarat to ini, misalkan pelaku ketemu kata kerja yang artinya di atau me. Contohnya ini, contoh kecilnya seperti to kakimas, artinya ditulis nani apa itu kalimatnya. Terus contoh berikutnya yang sumori, kerja sumori, konya sotoe rekakenai. Ini kan negatif, kata kerja negatif sumori. Konya wa sotoe rekakenai sumori des, artinya malam ini sama ini yang berpikir itu saya, walaupun tidak ada subjek batasinya. Malam ini saya bermaksud tidak pergi keluar. Terus contoh berikutnya konya wa benkyo suru yote. Contoh ini, contoh yang yote, kata kerja ru yote. Contohnya konya wa benkyo suru yote des, artinya sama ini walaupun tidak ada subjek batasinya, bisa diartikan saya yang berpikir atau saya yang ngomong, saya yang berbicara. Malam ini saya berencana belajar. Terus ke selanjutnya ke to kata pengulangan, to imas, to ite atau ete, yang artinya mengatakan, berkata, katanya, bernama, dikatakan, disebut atau dinamakan. Contohnya ani wa nihong ikuto ite imas. Ini artinya kakak laki-laki, katanya. Kan ini kan to itu kan dari kalimat kan, ini kan artinya
katanya. Jadi kakak laki-laki katanya pergi ke Jepang. Beda dengan ada kalimat misalkan ada kalimat spesial date, misalkan ada kalimat date di akhir. Ini spesial dari date di akhir yang artinya sama mengatakan, atau date yang di awal artinya beda. Date di awal artinya kan katanya beda sama di date di akhir, artinya sama kayak ini, mengatakan, berkata, atau yang lainnya. Contoh kalimatnya, misalkan ada kalimat iya date di awal. Iya date anata wa Bandung ni imas. Nah ini kan datenya kan, iya datenya kan di awal, kalau ini kan di akhir, berarti ini artinya kamu kan katanya ada, kamu kan katanya ada di Bandung. Terus ke bentuk kanoke, kebiasaan. Kanoke kan sama kayak dekimas, kebiasaan. Ini kata, kalau misalkan kanoke atau dekimas ketemu kata kerja pasif, otomatis partikelnya ga. Golongan 1, 2, 3 semua ini bentuk kanoke, termasuk golongan 2, berlaku ke perubahan kata kerja lain. Contohnya kata kerja 2, misalkan kata kerja ikemas, jadi perubahan bentuk T-nya IKT. Ikemas perubahan bentuk N-nya jadi ikenai. Tabemas jadi tabete. Tabemas jadi tabenai. Contoh kalimatnya, kita ga ikeru, bisa bermain gitar. Terus terakhir kalimatnya, nama itu jiso ga wakarumono o motte kite kudasai. Artinya dari belakang, dari kudasai, tolong datang dengan membawa barang yang dimengerti atau dikatakan. Ini partikelnya bisa diartikan oleh. Tolong datang dengan membawa barang yang dimengerti atau diketahui oleh. Ini kalau ada atau diantara dua kalimat ini diartiinnya dari depan dulu, bukan dari belakang ini. Jadi tolong datang dengan membawa barang yang dimengerti atau diketahui oleh nama dan alamatnya. Sekian dulu penjelasan bungkai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.